keren. Aku mepet rene. Oh. Mlebu frame memang. Ketok. Oh, oke. Ben apa? Seimbang. Iya sih. Ini Iya. sudah direkam lagi. Oh, sudah rekam. Oke. Hai. Dirimu kan juga ikut lomba, Heeh. juga ikut dayung itu. Masih freelance. Heeh. Ini buat teman-teman sing usaha ya, juga berusaha ya. Maksudnya juga freelance juga. Mungkin mereka pengen tahu cara manage waktu. Oh, cara. Karena aku juga mengalami itu saat ini. Nah, itu sih soalnya beberapa klienku temanku sendiri. Jadi nanti tergantung, bahkan ada yang satu malam dikasih footage, besoknya harus diupload juga ada. Oh gitu. Soalnya kan tergantung DE ada event nggak di hotelnya apa gimana. Berarti ya semi mendadak. Semi mendadak ada yang udah di planning sebulan juga ada gitu. Tanya lagi, ini penasaran sih. Apa? Dirimu kan sendiri ya berarti ya? Sendiri. Tag konten itu kan banyak. Mungkin butuh talent ini. Dulu sih 2023, ngono kan. Terus sekarang kan khusus aku ngambilnya yang edit aja sama yang desain, jadi bisa WFH. Oh iya. Kalau ambil sama ngedit terlalu kewalahan gitu. Edit konten video-video gitu ya? Cuma ngedit, jadi mungkin mereka nanti ada yang ngambil, tak kon ngirim Google Drive, nanti tak editin. Itu mau mas kliennya mas? Ada yang mau. Ada yang mau, alhamdulillah ya, enaknya ada yang mau. Alhamdulillah. Mas, aku kan mengundang dirimu karena aku memandang dirimu punya value di bidang videografi, di bidang konten kreator. Aku sering lihat dirimu ya, di IG kan sering ikut lomba tuh mas. Iya. Aku mau tarik ke belakang dulu, masa kecil. Sebenarnya apa sih yang bikin tertarik sama bidang ini? Awal itu apa? Oh awalnya, dulu malah nggak di ini, malah di apa namanya, di gambar. Oh, malah dari gambar. Lukis dulu. Videografi itu? Videografi itu dulu ikut teater, terus di teater ada lomba film, baru di lomba film itu diajarin cara bikin konten. Oh ternyata seru ya, udah. Akhirnya masuk ke situ. Nah, dari kecil kan emang suka ngelukis. SMP juga ikut lomba lukis, baru SMA-nya baru switch ke situ. SMA? Oh SMA. Berarti teater itu pas SMA itu juga? Oh SMA teater itu. Berarti sebenarnya bukan udah dari lama ya mas ya? Maksudnya mulainya pas SMA? Nah aku penasaran juga, itu belajar videografi, belajar editan ini itu, software, itu dari mana ya? Kalau itu sih otodidak ya mas. Otodidak? Oh otodidak. Beberapa juga dari kuliah, tapi nggak begitu. Soalnya kan dulu aku sistem informasi. Jadi ngoding. Coding? Coding. Hacker? Enggak. Ngoding dulu tuh malah baru dapet apa pelajaran editing tuh semester 4 ya. Semester 4. Itu ada editing juga? Ada editing. Soalnya kan dulu masih STIMIK. Dulu aku di kampus STIMIK Amikom, sekarang di universitas. Dulu kan masih gabung-gabung, sekarang jurusannya udah dipecah-pecah. Oh, udah dipecah-pecah. Udah dipecah-pecah. Jadi kalau udah ngoding nggak boleh ambil jurusan lain gitu. Nah, kan dulu kan masih STIMIK, jadi bisa ngambil coding, tapi nanti pas penjurusan ambil editing, broadcasting, apa bikin animasi gitu ada. Tapi bagian dirimu nggak ada penjurusan kayak gitu? Kalau dulu ada, sekarang udah nggak ada. Soalnya dirimu pure otodidak itu mas, dari YouTube ya? Dari YouTube, dari temen pun ada yang ngajarin. SMA itu habis ikut lomba tingkat karesidenan, kok seru yus bikin lagi akhirnya. Dulu bikin tapi dari HP. Tapi sing dilombakin bukan yang itu? Bukan, itu cuma seru-seruan itu 3 tahun? 3 tahun, jadinya cuma 1 jam kayak. Oh lama banget ya? Jadi, itu pasti dipikir beneran ya 3 tahun itu? Enggak, soalnya kadang kan sing sibuk. Oh sesuai waktu aja? Ada yang sibuk, ada yang nggak pas waktunya gitu. Jadi ngepasin, kan mereka juga masih sekolah loh. Iya. Itu adikmu sendiri ya? Ada adikku, ada saudaraku, ada temenku sekolah. Berarti enak, nggak perlu keluar uang loh? Nggak perlu. Terus mulai lagi bikin apa namanya, ikut kompetisi lagi 2021. Itu yang filmmu sing Serenity itu? Serenity. Ya, kemarin udah nonton. Bagus. Terima kasih. Bagus. Terima kasih ya, itu soalnya kan itu dapat kemarin ikut kompetisi di Bali, tapi cuma 10 besar. Dan dari jurinya itu kayak pedes banget. 10 besar? Tapi ini bukan yang Serenity, ada lagi? Bukan, ada lagi. Boleh dong mas, kirim link mas. Boleh nanti. Boleh dong mas. Aku aja, aman. Nah, judulnya personalitas. Itu
Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang orang psycho. Oke. Pokoknya 2 filmnya tentang psycho semua ya. Soalnya itu dari festivalnya ngangkatnya tentang apa namanya? Isu kesehatan mental. Terus aku mikir apa ya? Ya wes akhirnya ambil itu yang apa? Personalitas itu. Ceritanya ada 2 orang tapi punya 2 personalitas beda gitu. Nah, ini menarik kan sama-sama suka film toh, Mas. Nggih. Aku penasaran juga. Heeh. Itu bisa nulis gimana, nentuin aktornya gimana, bikin manage produksinya gimana, butuh waktu berapa lama. Oh, Bisa dijelasin, Mas? kalau yang film pendek itu yang bertema biasanya cepet sih mas, paling cuma 2 mingguan. Itu berarti dirimu sendiri yang nulis? Oh, aku yang nulis sendiri. Soalnya kan ya kan awal nanti pencetusnya kan aku maksudnya. Oh, nanti ngajaki yang bisa di approach siapa yang punya bakat buat ambil gambar. Itu butuh kayak sponsor nggak Mas? Kayak investor, cari investor gitu? Oh ya bisa. Nanti kalau misalnya syuting di mana, nanti kan bisa di approach tempat syutingnya, misalnya di cafe. Nanti mau syuting di sini gitu, bisa bantu nanti bikin proposal gitu. Proposal nanti pendanaannya segini, kira-kira nanti dari sini bisa bantu berapa gitu, atau cuma bisa bantu tempat ya nggak apa-apa gitu biasanya. Itu berarti maksudnya kan jatuhnya film indie ya? Buat film indie. kompetisi toh? Kompetisi. Aku kan mikir, wah ini film indie, apa ada yang mau invest gitu. Oh. Kebanyakan kan gitu, aku mikirnya dulu soalnya gitu. Nah terus aku kan baru tahu dari dirimu ternyata kan bisa. Bisa. Berarti kan misal ada teman-teman yang mau bikin lomba apa film, berarti sebenarnya bisa ya ngajuin aja cari Bisa. sponsor gitu. Oh bisa. Penting Bisa. berani aja dan bikin proposal sing bener. Oh yang proper. Jadi mereka juga oh ini bener produksinya. Gitu. Soalnya ngeyakinin orang. Nah, kalau bisa ya temen apa kenalan minta kenal kamu punya kenalan di mana gitu, nanti kamu bisa approach dari dia ke yang mau kamu approach gitu. Kalau kamu sendiri kan agak susah, makanya cari koneksinya yang ke situnya dulu. Berarti sebenarnya sponsor itu nggak harus uang. Bisa atau enggak kamu misalnya kayak aku tadi ngangkat isu kesehatan mental, mungkin bisa ngangkat ke dinas gitu. Misalnya kayak dinas, misalnya kamu ngangkat tentang isu perempuan, kamu bisa approach ke dinas perlindungan perempuan yang ada di sini. Atau apa misalnya kamu mau ngangkat tentang cerita baca buku atau ke Arpusda misalnya yang di Solo gitu kan. Berarti kan dirimu pernah maksudnya di ACC itu Mas proposal. Pernah. Itu ngajuinnya ya harus ke sana gitu. Nah, kalau yang itu kan biasanya aku ambil festival yang nggak bertema kalau kayak gitu. Oh iya. Kalau bertema kan tenggat waktu, ada deadline. Ya wes pakai uang pribadi. Oke. Gitu. Kalau yang biasanya kalau bener film indie panjang itu bisa kamu lombain ke beberapa festival. Kalau yang pendek-pendek gitu tenggat waktunya susah kalau cari kan. Harus ketemu sama atasannya gitu kan. Kalau yang mau produksi panjang terus nanti bisa diikutin beberapa festival yang temanya bebas, kamu nanti bisa approach klien yang bisa ngasih dana. Kan panjang tenggatnya. Dan itu bisa kamu sekali bikin bagus bisa kamu masukin ke beberapa festival kalau film. Kalau vlog kan nggak bisa. Benar. Tapi jarang sih aku menang lomba film. Sampai aku masukin ke naskah toh. Aku terakhir ikut lomba film menang, itu bener. Iya bener. Itu bener. Sing dialog sing kenapa kamu udah nggak pernah bikin film itu juga bener juga. Bener itu kan kita sesama seniman. Kan biasanya kita curhat di karya yang kita bikin. Kalau keresahan ya. Kalau vlog aku sering menang, tapi kalau film jarang. Makanya kemarin kayak ada kena cambukan. Mungkin film itu apa ya karya sing mahal ya Mas ya, maksudnya butuh ini butuh ini. Mahal banget. Kalau vlog kan tinggal ngomong ya maksudnya lebih terjangkau, mau kayak konten itu bisa. Kalau vlog ada tujuannya kenapa harus menyampaikan isu itu, terus solusi konkretnya apa. Biasanya kalau yang lomba-lomba vlog itu kan cuma jelasin ini, misalnya kemarin aku bikin tentang isu lingkungan. Mereka jelasin ini dampaknya bla 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 tapi nggak ngasih solusi. Nah, biasanya juri ngasih ini konkretnya ngasih solusi apa nih? Biasanya yang menang-menang gitu. Ngasih solusi dari masalah yang terjadi, misalnya banyak sampah berarti nanti harus pakai botol
sendiri. Berarti ini formulanya. Formulanya ada tips gitu. juga, ada solusi. Ada tips, ada latar belakang, terus permasalahan yang sekarang terjadi gimana, nanti solusinya gimana di ending. Berarti itu tetap riset di kayak artikel-artikel gitu ya? Harus riset juga gitu. Kan itu kayak kita presenter. Sebenarnya ya kayak mirip-mirip di kuliah gitu ya, bikin tugas kan harus jelas latar belakangnya apa. Iya. Harus riset. Nah, itu biasanya yang juri itu harus memberikan solusi dari masalah yang terjadi. Dan itu biasanya kalau kita lihat juga dari yang ngadain, misalnya itu dari yayasan apa, misalnya yayasan pengolahan sampah, berarti kita juga harus ikut promosiin itu. Nah, biasanya juga yang suka peserta lupa itu, ini yang ada ini dari mana itu. Lah, misalnya kita ngadain tentang ada salah satu kafe ngadain apa manfaat minum kopi ya. Kita cuma ngasih tahu manfaat bla bla bla, tapi kita nggak ngasih apa promosi buat kafe ini, ngasih kredit ke kafe itu biasanya ya? itu. Berarti itu tipsnya. Tipsnya kita juga lihat background dari yang mengadakan lombanya itu dari mana gitu. Nanti biasanya ada nilai plusnya gitu biasanya. Riset itu butuh waktu berapa lama ya Mas ya? Kalau risetnya tergantung kerumitannya. Kemarin aku riset. Kan sebenarnya kan nek artikel satu masalah kan banyak artikel loh. Kamu ambil sing terbaru apa sing maksudnya paling terkenal, paling populer nih, baru hangat nih, apa gimana? Kalau itu mending cari PDF-nya. Jadi ada jurnalnya. Kalau yang di website kan kadang website bisa diubah. Tapi kalau berita-berita kayak di berbagai sumber itu juga bisa diambil juga? Bisa. Itu tergantung seberapa formal videonya. Kalau nggak formal banget, bisa itu dari website, bisa pun dari tahun-tahun yang dulu. Kalau yang di kuliah kan maksimal berapa tahun? Kalau bikin skripsi kan ada tenggat, tahu. Maksimal 4 tahun, selebihnya nggak boleh diambil kan gitu. Kalau ini kan penting masih relevan, masih relevan bisa diambil walaupun udah beberapa tahun yang lalu gitu bisa. Berarti tipsnya itu tadi mungkin bisa dipraktekkan ya buat kalian yang mau ikut-ikut lomba. Ini soalnya ikut lomba juara terus. Aku bingung gimana caranya. Dan gimana cara bikin? Nah, ini gimana cara bikinnya? Kamu kan sendiri, Mas. Ngatur waktu, terus kamu harus nata ini, nata itu. Nggak butuh bantuan tuh emang. Bisa sendiri. Kadang dibantu, ada adikku di rumah itu ada. Dan itu tergantung apa deadline-nya. Kalau udah mepet terus nggak ada yang bantu ya wes sendiri nggak apa-apa. Itu maksudnya tag-nya juga 1 hari juga langsung selesai? Iya, kalau bisa iya selesai 1 hari, kan harus diedit. Beberapa malah ada yang tag ulang karena kok naskahnya kayaknya kurang dapat nih, ya akhirnya tag konten lagi itu. Padahal itu dirimu nek tag kadang pindah-pindah tempat ya, kadang di hutan, kadang di pantai, di kamar, ada yang di kereta. Beberapa juga tak stok sih Mas, jadi kayak misalnya nyetok konten juga? Iya kan, beberapa ada lomba yang misalnya ngomongin soal masalah lingkungan, terus nanti ada misalnya yang sering diomongin memakai transportasi umum, berarti nanti nyetok konten yang di transportasi umum gitu, misalnya apa pas lagi manage sampah organik anorganik, nanti ambil konten sampah yang banyak gitu nanti buat lomba-lomba yang lain gitu. Nah itu aku penasaran Mas, itu kan cari footage loh. Itu footage-nya harus original apa kita tuh boleh ngambil di beberapa copyright YouTube yang free copyright? Boleh tuh? Boleh beberapa. Kalau YouTube kurang tahu ya, tapi kalau yang di website kan sekarang ada website yang nyediain footage itu kan, tapi harus dikasih sumbernya, kasih sumbernya di mana gitu ngambilnya gitu. Kalau YouTube aku kurang tahu sistem copyright ya, takutnya nanti malah kena. Kan buat kompetisi juga tuh agak rawan nanti kena tuntut yang bikin video. Berarti kan dirimu itu ngikuti akun lomba-lomba vlog gitu? Enggak. Tergantung dari kamu pakai sosmednya buat apa. Biasanya kan sistemnya kan FYP kan. FYP lah, kalau udah FYP sering ngeklikin konten lomba, biasanya munculnya iklan lomba biasanya semua. Munculnya lomba terus. Beda kalau yang konten, lupakan. Gitu ya, gitu. Kalau ketiknya konten statue semua biasanya. Biasanya. Tergantung kamu biasanya ngekliknya apa gitu. Berarti pasti dapat informasi dari sana ya, dari Instagram, TikTok gitu. Iya. Nah terus aku penasaran juga,
itu bikinnya pakai software apa ya Mas ya? Maksudnya kan sebentar kan kayak ini kan udah banyak software editing video sing banyak tersedia atau di platform free juga. Ya kayak misalkan pakai Adobe Premiere, banyak juga pakai CapCut, VN. Nah, menurutmu Mas, di zaman yang serba cepat, kita kan harus serba cepat ngeditnya, itu kayak rekomendasinya lebih ke software apa? Kalau software tergantung. Biasanya kita punya pride toh. Kita punya ada rasa ini anakku harus aku bikin sebaik mungkin. Iya kan? Itu kalau kayak gitu biasanya pakai Premiere, pakai After Effects, tapi kalau udah deadline mepet itu pakai CapCut bisa. Malah lebih ringkes. Menyesuaikan waktu ya maksudnya? Ringkes CapCut. Biasanya beberapa ada yang satu video itu tak buat jadi portofolio, itu pakai Premiere ada itu. Yang buat Kominfo, cara bikin email kalau 2021 aku bikin video itu pakai Premiere. Soalnya kan itu nanti tak masukin portofolio masa pakai CapCut, tapi nggak apa-apa. Kalau mau pakai CapCut nggak apa-apa ya. Pakai CapCut nggak apa-apa. Itu cuma tanya aja. Cuma tanya. Soalnya kan itu masuk kalau udah masuk ranah ke apa namanya profesional kan biasanya pakai Premiere, Adobe Premiere gitu, Adobe After Effects gitu. Sebenarnya dirimu juga pernah bikin konten daily kan? Pernah bikin, dan itu buat eksperimen. Ini orang Indonesia. Itu buat eksperimen? Iya, eksperimen 7 hari kemarin. Kemarin kan nyoba 7 hari itu eksperimen gimana engagementnya orang Indonesia itu gimana. Terus nyoba ini lagu yang trending itu bisa buat ngisi algoritmanya enggak gitu loh. Makanya kemarin nyoba, tapi nggak work sih sebenarnya. Kalau ada yang mau bikin konten gitu juga bisa, cuma kan nggak tahu audiensmu nanti kayak gimana, jadi harus nyoba semua konten, nanti yang works baru bisa dijalanin kan gitu biasanya. Oke, aku tuh dulu pernah ngobrol sama Mas Habib juga. Mas Habib tuh pernah bilang, aku masih ingat banget, nek konten itu mending diisi buat lomba-lomba daripada buat main-main. Nah, sampai sekarang aku masih inget itu. Aku kan tadi udah dijelasin nek Mas Habib itu konten kreator sering ikut lomba ya Mas, dan juara. Oh gitu. Sering ikut lomba dan juara. Juara. Iya, juara. Nah, dari berarti aku bisa nyebut Mas Habib ini konten kreator bounty hunter karena pemburu hadiah. Menurutmu konten kreator sekarang itu propernya gimana? Kalau propernya sebenarnya nggak ada ya Mas ya. Maksudnya kita balik lagi mau bikin konten itu buat apa? Kalau aku sendiri kan sebenarnya bukan cuma buat ikut lomba, tapi nunjukin aku jual yang bisa aku jual. Misalnya aku bisa ngedit nih. Jadi kan dari pelaksana lomba aku pernah dapat klien juga dari kompetisi yang ngadain. Iya. Jadi yang aku jual itu jasa ngeditku. Aku bisa ngedit, bisa bikin konten gitu. Nah, orang yang bikin konten seperti itu tuh tujuannya apa dulu misalnya? Apa mau cari engagement, jadi nggak ada yang 100% bener apa yang 100% salah gitu. Jadi tujuannya apa dulu, nanti misalnya kalau emang aku mau terkenal ya wis bikin aja konten, nggak apa-apa, dan nggak harus edukasi. Nggak harus mengedukasi kok kan. Iya kan, maksudnya kan kamu mungkin tujuannya dibalik apa? konten itu nanti ada unsur edukasi tersendiri ya. Iya. Nggak terlalu di-approach, tapi penonton bisa tahu nih, ternyata dari konten ini ada edukasinya seperti ini. Iya. Tergantung aja kamu mau bikin apa. Misalnya ada temanku yang bikin konten, dia konten kreator, tapi tujuannya bukan buat bikin konten, tapi buat mempromosikan makanan yang dijual. Ada gitu, bikin konten tapi buat jual sesuatu gitu. Jadi bikin kontennya itu cuma alat buat ngejual barangnya. Jadi tujuan awalnya apa dulu gitu. Jadi nggak flexing boleh, tapi poin-poinnya apa yang mau menurutmu kalau konten flexing itu poinnya apa? Kalau konten flexing ya jelas toh dia ingin terkenal. Dia ingin terkenal kan, mesti kan nggak tahu kan tujuannya apa, kan pengen terkenal apa emang mau ngedukasi kayak Ferry Irwandi atau siapa Gita Wirjawan yang bikin podcast kayak gini yang sangat mengedukasi. Endgame. Endgame. Pak Gita misalnya kan gitu. Kalau
tujuanmu apa dulu mau bikin konten? Apakah cuma branding, self branding kan bisa juga, mungkin bisa juga. self branding. Kalau kan branding tapi emang ngedit. Tujuannya emang mau. Jadi tentuin tujuannya dulu ya. Iya, dan tujuannya itu bisa beda-beda. Dan kadang ada yang bisa bikin portfolio, kan sekarang IG kan bisa jadi portfolio. Bisa jadi portofolio. Ya. Nah, aku juga gitu, buat portofolio. Jadi bikin kontennya tuh bukan buat yang seru, enggak, tapi emang nunjukin kalau skillku ngedit. Kita bisa edit gitu ya. Skillnya ngedit gitu. Jadi angka enggak penting, yang penting hasilnya, editannya gimana gitu. Kalau aku ya, kalau orang lain punya kompas moral sendiri nggak apa-apa, terserah gitu. Dan beberapa klienku juga nggak sesuai kompas moral, ya aku lepas kemarin. Gitu. Yang freelance kemarin beberapa nggak, kayak value-nya udah beda. Jadi tetap harus sama ya, maksudnya tujuannya gitu, nggak sih tujuannya minta ini terus kamu harus gini, berarti udah gitu udah lepas. Iya tergantung kontraknya kan. Gitu ya. Iya, tergantung value-mu, kamu mau ngasih value apa. Kalau emang mau self branding ya bikin self branding. Kalau aku bisa ngajar sebenarnya kuncinya komunikasi ya Mas ya, dari klien ke konten kreator itu kayak gimana gitu. Kamu bikin konten yang gimana, kalau sesuai sama kompas moral sama value-mu gimana. Emang aku ingin menunjukkan kalau aku kaya ya, terus bikin konten flexing gitu. Atau yang sering nunjukin HP kan berarti emang aku reviewer gitu kan, bisa gitu. Jadi tergantung kamu tujuannya apa bikin konten. Kalau kamu bikin apa? Tujuannya apa? Saya nggak mau jawab ya. Gitu. Kan sampean juga video. Jawab ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Biar interaktif. Karena biar interaktif. Sebenarnya kan aku bikin konten itu awalnya cuma keren-kerenan Mas. Keren-kerenan. Awalnya cuma keren-kerenan. Sampai aku sadar ya dari dirimu juga, gitu. terus dari kakakku itu, terus juga lihat dari beberapa. Oh ya sekarang kayak lebih penting bikin konten yang mengedukasi gitu. Kayak sekarang udah nggak zaman kayak orang flexing fashion, flexing harta, terus bikin konten kayak nggak ada, menurutku ya, kayak nggak ada pesan yang disampaikan gitu loh. Gitu. Menurutku lebih bagus bikin konten yang ada manfaatnya, sing orang lain bisa merasakan, yang mana konten itu bisa memengaruhi kehidupan orang lain menjadi lebih baik. Aku sekarang mikirnya kayak gitu. Gitu. Dan itu juga ada apa? Sebenarnya ada motivasi juga dari dirimu dulu. Gitu. Ya dari tadi kalimat sing bikin konten itu mending sing tinggal lomba-lomba, buat lomba-lomba, bukan buat yang keren-keren. Waktu itu aku langsung wah bener juga ya. Ngapain bikin konten sing keren-kerenan? Kan kayak cuma buat diri sendiri kan. Nah kayak kamu kan mungkin ya bikin buat dirimu sendiri plus mengedukasi orang lain begitu. Plus aku belajarnya dari gitu. Plus flexing bisa ngedit. Flexingnya bisa ngedit. Orang di iya kan, orang di sosmed sekarang tergantung flexingnya apa. Mungkin bukan flexing ya, tapi nunjukin kalau kita bisa ngedit. Bisa ngedit biar peluang kerja itu bisa masuk. Ya itu. Tujuannya kan itu buat nunjukin skill. Nunjukin skill. Kalau aku nunjukin skill. Kalau orang lain bebas mau ngapain di sosmed. Oke. Gitu. Oke Mas, ini kan konten kreator kayaknya udah banyak ya, udah dibahas dari tadi. Nah, ya aku pengen bahas yang ringan-ringan dulu. Kan kita kan sama-sama suka film. Kita bahas film ini, masuk segmen film. Oke. 5 rekomendasi film. 5 rekomendasi dari dirimu. Mungkin bisa film terbaru sing habis mbok tonton, atau mungkin film lama yang ini penonton kayaknya harus nonton nih. Gitu. Apa aja Mas? Bebas apa aja? Cloud Atlas. Cloud Atlas. Apa itu Mas? Cloud Atlas itu tentang film perjalanan waktu dari bagus pokoknya. Aku tidak mau spoiler. Nonton ya. Cloud Atlas. Terus yang terbaru apa ya? Sore. Oke. Aku juga suka film sore soalnya. Sore menurutmu gimana Sore? Kalau Sore bagus ya. Mungkin ada beberapa plot hole, tapi untuk breakthrough film Indo bagus. Dirimu juga nonton series juga gitu? Kalau series Dark. Dark yang di Netflix. Itu sama Love, Death and Robot. Ini tentang apa ini? Series itu gabungan film-film pendek terus ditaruh di Netflix, series juga. Series. Ini yang keempat apa? Yang keempat Age of Adeline.
Itu tentang Age of Adeline itu ceritanya tentang sinopsisnya pokoknya cewek yang nggak bisa tua. cewek yang nggak bisa tua. Oh, Berarti jadi- agak tentang waktu juga. Tentang waktu juga. Jadi dia melewati beberapa fase, lihat mantan-mantannya udah meninggal, ada yang masih nikah lagi sama orang gitu. Oke. Dan dia nggak mau expose ke dunia, akhirnya beberapa kali ganti nama, soalnya takut kena eksperimen kan. Kok bisa? Menarik ya? Gitu. Cewek yang nggak bisa tua, jadi sampai beberapa Kayak aku generasi. pernah lihat cuplikan itu. Oh pernah, oh ya. Iya. Mothers, Mothers. Mother. Film Korea itu. Bukan film yang main Jennifer Lawrence. Oh, Oh. aku itu belum nonton Mother. itu. Oh, itu. Tentang apa itu, Mas? Itu tentang agak semi Kristiani sih sebenarnya. Wah, tak spoiler berarti nanti. Jennifer itu ibarat bumi, terus ada satu representasi Yesus di dalamnya nanti. Oke. Jadi ada seorang representasi ibu, tapi nanti yang main Jennifer Lawrence. Gitu nanti dia menceritakan bahwa dia itu adalah representasi bumi yang nanti ada suaminya, tapi kayaknya agak tidak eksplisit gitu loh. Mothers, bagus. Mothers. Oke, Mothers. Oke, Mas Habib, Ya, sing bisa tak ambil dari podcast hari ini mungkin lebih ke konten kreator sebagai itu ya, ikut lomba itu ya, Mas ya. Maksudnya banyak hal sing bisa dipelajari. Oh, cara bikin video khusus untuk lomba ini, tips and triknya kayak gini, alur-alurnya kayak gini, kayak riset dulu, mungkin bisa cari investor sebenarnya juga bisa ya, Mas ya. Bisa. Short video itu. bisa. Terus bikin konten itu kalau bisa yang bermanfaat gitu ya, Mas Habib ya. Bermanfaat boleh kalau bisa. Kalau bisa. Dan ikut kompetisi itu bisa juga ajang value kamu. Maksudnya kalau kamu bisa dapat juara atau nominasi kan berarti kamu juga nunjukin kalau oh iya aku yang terbaik dari yang beberapa ikut. Ya kamu memang juara. Oh ya terima Juara, kasih. juara. Terima kasih sekali. Oke, terima kasih Mas Habib. Nunjukin value. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ya, bye bye. Dadah.